Selamat pagi para mahasiswa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar intelijensi dan peran intelijensia di dalam sebuah pembelajaran. Diharapkan melalui video penjelasan ini akan membantu kalian di dalam memahami apa itu konsep dasar pada intelijensi. Ya, intelijensi itu seperti apa, dan bagaimana nanti kita bisa melihat peran intelijensi di dalam kesuksesan pembelajaran yang bisa kita kaitkan dengan prestasi akademik pada siswa-siswi kita, dan juga bagaimana upaya pengembangan intelijensi di dalam proses pembelajaran. Baik, saya akan share materi pada hari ini. Baik, ini adalah materi mengenai konsep intelijensi. Ya, kalau kita melihat bahwa banyak sekali yang beranggapan bahwa intelijensi ini sebagai tolak ukur di mana seseorang itu bisa dikatakan dia cerdas atau tidak. Itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat bahwa intelijensi ini merupakan penunjang ketika kita ingin melihat kesuksesan dari seorang pembelajar, gitu ya, dari seseorang atau seorang pembelajar yang mengikuti sebuah proses pendidikan. Kalau kita lihat istilah intelijensi ini memang sangat akrab gitu ya digunakan di dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Seringkali guru gitu ya mengatakan bahwa anak yang intelijensinya bagus pasti prestasi akademiknya baik. Apakah pasti seperti itu gitu ya? Nah, nanti kita akan melihat ya bahwa di dalam dunia pendidikan sekalipun para pendidik, para guru itu dihadapkan pada anak-anak atau siswa-siswi yang memiliki berbagai macam kemampuan intelijensi. Ya, bahwa intelijensi itu merupakan sebuah potensi yang mengindikasikan seseorang itu mampu bernalar. Kalau kita lihat bahwa di sini sebagai pendidik sekalipun kita harus memahami beragam intelijensi pada peserta didik kita. Kita tidak bisa menyamaratakan, ya kita tidak bisa menganggap bahwa intelijensinya pasti sama. Kalau kita laksanakan tes intelijensi, pasti itu akan mengeluarkan hasil atau skor yang berbeda-beda. Itu tandanya bahwa setiap manusia memiliki kapasitas atau kemampuan intelijensi yang berbeda-beda juga. Nah, pemahaman keberagaman intelijensi ini memang diperlukan untuk dapat memberikan layanan yang tepat untuk mencapai tujuan di dalam pendidikan secara optimal. Ya, kita harapkan output dari pendidikan itu kan pasti pembentukan kompetensi, pembentukan perilaku dari sang pembelajar itu sendiri. Nah, intelijensi atau kecerdasan intelektual ini ya suatu kemampuan mental, pikiran atau intelektual dan merupakan bagian dari proses kognitif pada tingkatan yang lebih tinggi. Maksudnya apa? Kita tidak hanya sekedar melihat bagaimana anak itu mampu memahami atau mampu mengetahui konsep gitu ya, namun bagaimana nantinya dia bisa mengimplementasikan, dia bisa menganalisis, dia bisa mensintesa sebuah teori atau sebuah konsep di dalam kehidupan sehari-harinya, dan mungkin saja bisa dia gunakan nantinya di dalam sebuah pemecahan masalah ya atau problem solving. Nah, di sini kita melihat bahwa di dalam proses pendidikan intelijensi ini diyakini
sebagai unsur yang penting ya, yang sangat menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Tadi sudah saya katakan di awal bahwa dianggap anak yang punya intelijensi yang tinggi, maka prestasi akademiknya pasti akan tinggi. Ya. Namun kalau kita melihat di dalam dunia nyata gitu ya, secara faktual belum tentu anak yang punya skor tinggi itu prestasi akademiknya tinggi, karena prestasi akademik sendiri itu banyak faktor yang mempengaruhi, tidak hanya intelijensinya ya, namun bagaimana ketekunannya di dalam proses pembelajaran. Nah, itu bisa saja menunjang. Ketika anak itu punya skor yang tinggi, namun dia tidak punya motivasi yang baik atau yang tinggi, gitu ya, dia tidak punya ketekunan dalam hal belajar, bisa saja prestasi akademiknya tidak bagus. Maksudnya apa? Sebenarnya bisa jika dimaksimalkan, gitu ya, dengan skor intelijensi yang tinggi. Namun karena tidak ada upaya memaksimalkan, sehingga prestasi akademiknya pun juga tidak bisa maksimal seperti itu. Nah, intelijensi ini merupakan salah satu aspek perbedaan individual yang perlu kita cermati, ya. Ada kadangkala yang bertanya, di usia berapa sih anak itu gitu ya bisa dites IQ. Nah, tes intelijensi. Kadangkala orang tua berkata bahwa saya ingin mengetahui berapa sih skor intelijensi anak saya. Nah, ketika anak itu sudah bisa berkomunikasi, diajak komunikasi biasanya usia 4-5 tahun, itu biasanya akan lebih disarankan untuk tes intelijensi. Ya, walaupun tes intelijensi sendiri ada yang mengukur mulai dari usia 2 tahun gitu ya. Namun di sini ketika anak usia 4-5 tahun itu sudah mulai bisa berinteraksi dengan lebih kooperatif, wawasannya jauh lebih luas. Nah, itu biasanya bisa di tes intelijensi. Ya, ada tes intelijensi yang memang khusus untuk anak-anak seperti itu. Ya. Nah, setiap peserta didik itu memiliki intelijensi yang berbeda. Ada anak yang memiliki intelijensi yang tinggi, sedang dan rendah. Ya, ini berdasarkan skor intelijensi yang dihasilkan nantinya. Nah, kita tidak membahas tentang tes intelijensinya secara mendalam, namun perlu diketahui bahwa nantinya hasil skor intelijensi itu akan diklasifikasikan. Ya, kalau kita misalnya menggunakan tesnya Wechsler, ya, itu ada namanya WIST for Children. Ada misalnya tes Binet. Nah, ini mengukur usia mental dan usia kronologis seorang anak, ya. Nah, di sini memang disesuaikan pada masing-masing tahapan usia. Namun tetap skornya mereka punya panduan gitu ya untuk mengklasifikasikan skor berapa termasuk yang tinggi, skor berapa termasuk yang sedang dan rendah. Sebenarnya tidak hanya tinggi, sedang dan rendah, mereka punya beberapa kriteria gitu ya. Nah, itu yang perlu kita pahami bahwa masing-masing anak misalnya dalam satu kelas kita tes gitu ya, itu skor IQ-nya pasti berbeda-beda. Nah, di sini kenapa kok bisa skor IQ-nya berbeda-beda? Karena masing-masing individu punya kapasitas intelijensi yang berbeda-beda. Ya, memang kapasitas ini gitu ya, ini menggambarkan kualitas pola berpikir, pola bernalar dari seseorang. Seperti itu. Jadi masing-masing skor itu akan menunjukkan bagaimana kualitas seseorang mampu berpikir dan bernalar sampai kepada kemampuan memecahkan sebuah masalah. Nah, kalau kita lihat apa itu definisi intelijensi, kalau berdasarkan dari etimologisnya atau asal katanya, gitu ya,
berasal dari bahasa Latin intelligentsia, yang sering kita juga gunakan, intelligentsia ya atau intelijensi. Itu ada dua suku kata, yaitu inter dan lego, ya, yaitu diantara dan memilih. Maksudnya apa? Di sini bahwa kalau dalam bahasa Inggris yaitu intelligence, di situ merupakan sebuah kecerdasan ataupun kepandaian. Ya, kecerdasan atau kepandaian di sini adalah ketika kapasitas kemampuan berpikir seseorang itu akan mencerminkan kecerdasannya. Memang kita tidak bisa mematok gitu ya, tapi secara teoretik itu memang merupakan sebuah kualifikasi atau kualitas ketika kita ingin mengatakan bagaimana kapasitas berpikir seseorang. Nah, ada seorang tokoh yang bernama William Stern, ya, dia mengungkapkan bahwa intelijensi itu sebagai kapasitas yang sifatnya umum atau general capacity. Ya, di sini dikatakan bahwa kapasitas umum ini terjadi pada individu untuk mengadakan penyesuaian terhadap situasi yang baru atau menghadapi sebuah problem, ya, mengatasi problem yang dihadapi. Nah, jadi kalau menurut William Stern, seseorang memiliki intelijensi yang baik, ya, semakin berkembang intelijensinya, maka kapasitas di dalam menyesuaikan diri terhadap sebuah situasi yang baru atau di dalam menyelesaikan masalah itu akan jauh lebih baik. Seperti itu. Nah, menurut Thorndike, ya, intelijensi itu sebagai kesanggupan untuk mengadakan respon yang sesuai dengan fakta yang dihadapi. Nah, kita melihat situasi dan kondisi di sekitar kita itu merupakan sebuah stimulus, ya, rangsangan bagi kita. Misalnya ada informasi yang tidak menyenangkan, bagaimana kita merespon? Ya, apakah kita model orang yang mudah panik, ya, sehingga informasi itu tidak kita cerna, atau kita model orang yang lebih tenang dalam menerima informasi yang istilahnya informasi yang tidak menyenangkan gitu ya, informasi-informasi negatif, sehingga kita mampu mencerna, kita menganalisis kebenarannya sampai di mana, sehingga kita bisa berpikir lebih objektif. Ketika kita panik, maka pemikiran kita pun lebih subjektif. Yang penting adalah bagaimana supaya kita bisa keluar dari situasi yang tidak menyenangkan itu. Sehingga nantinya bisa jadi segala sesuatu akan kita lakukan, yang penting kita bisa keluar. Nah, seperti itu. Nah, menurut Thorndike, gitu ya, ketika respon kita adalah respon yang baik, maka dikatakan di situ bisa jadi intelijensi seseorang itu bagus juga atau baik. Seperti itu. Jadi dilihat dari responnya. Ya. Menurut Terman, intelijensi sebagai kecakapan untuk berpikir secara abstrak. Nah, berpikir secara abstrak ini memang berkaitan di mana seseorang itu bisa mengimajinasikan, gitu ya. Dia bisa istilahnya memiliki daya imajinasi dan kreatif yang cukup bagus, sehingga kemampuan berpikir abstraknya juga cukup baik di situ, maka intelijensinya juga diharapkan baik. Itu menurut Terman. Ya, berkaitan dengan kemampuan berpikir abstrak. Jadi dia mampu membayangkan, ya. Seorang tokoh yang mengungkapkan tentang teori intelijensi di awal, gitu ya. Jadi awal-awal teori intelijensi ini diungkapkan oleh seorang tokoh yang bernama Francis Galton, ya, bahwa dia mengusulkan sebenarnya individu ini memiliki kemampuan intelektual umum, general capacity tadi, gitu ya. Kemampuan tersebut ada baik di setiap kemampuan mental dan beberapa bakat khusus yang dimiliki. Nah, kita lihat bahwa manusia ini kan punya modal di dalam dirinya, ya kan?
dia punya potensi, dia punya bakat di bidang-bidang tertentu. Sehingga ketika seseorang itu punya bakat-bakat khusus, maka itu juga merupakan sebuah intelijensi. Menurut Francis Galton, misalnya, dia punya bakat di bidang musik, ya, atau dia punya bakat di bidang seni tari, atau dia punya bakat di bidang matematik, ya, maka di situ berarti dia punya intelijensi yang cukup baik atau yang baik gitu menurut Francis Galton. Nah, kemampuan sensori menentukan intelijensi. Nah, jadi Francis Galton ini mengatakan bahwa kemampuan intelijensi seseorang itu terkait juga dengan sensoriknya. Sensorik ini apa gitu ya? Sensorik itu berkaitan dengan kemampuan penggunaan fungsi panca indera kita. Ya, bagaimana panca indera kita ini berfungsi dengan maksimal. Apakah setiap panca indera kita itu mampu menyerap informasi dengan maksimal. Nah, di situ mulai dari ketika anak itu mencoba meraba, memperhatikan, mendengar, di situ masuk semua informasi dan itu akan membentuk yang namanya intelijensia. Seperti itu. Jadi mulai bayi sekalipun gitu ya, ketika informasi itu sudah mulai masuk, maka di situ intelijensi juga sudah mulai bisa terbentuk. Nah, kalau menurut Spearman, dia punya teori dua faktor atau two factor theories, ya. Nah, di tahun 1904 dia mencoba untuk membagi intelijensi menjadi dua faktor, ya, G factor atau faktor G, ya. Di sini adalah mencakup semua kegiatan intelektual yang dimiliki oleh setiap individu dalam berbagai derajat tertentu, misalnya mewakili segi genetis. Maksudnya apa? Bahwa secara genetik manusia ketika dia dilahirkan, dia punya modal kemampuan intelijensi di dalam dirinya. Ya, jadi semua kapasitas intelijensi atau intelektual yang dimiliki sejak dia lahir, gitu ya, secara genetik itu merupakan faktor J dari intelektual seseorang. Nah, itu termasuk pada faktor J. Nah, tapi kalau faktor S factor, gitu ya, mencakup faktor khusus tertentu yang relevan dengan tugas tertentu melalui latihan dan pendidikan. Misalnya, ketika seseorang itu dilatih ya untuk menggunakan bahasa Inggris. Nah, dia latihan terus nih. Maka dia memiliki intelektual secara khusus gitu ya dalam hal penggunaan bahasa Inggris. Nah, contohnya karena dia dilatih tuh. Tapi kalau faktor G itu secara genetik memang dia sudah punya kapasitas yang umum gitu ya. Tapi kalau faktor S itu khusus gitu. Jadi itu bisa saja juga berkaitan dengan intelektual yang membangun keterampilan-keterampilan, misalnya mengendarai kendaraan bermotor. Nah, ini kan perlu latihan ya. Nah, lalu misalnya menjahit, ya, lalu misalnya mendesain, itu perlu pendidikan khusus dan juga latihan-latihan khusus seperti itu. Nah, itu merupakan faktor S atau S factor. Jadi intelektual yang berkaitan dengan hal-hal tertentu atau hal-hal yang khusus, ya. Dan memang itu perlu sebuah pendidikan khusus dan juga sebuah pelatihan. Nah, di sini ya, kalau Spearman itu membagi menjadi 3 bentuk kemampuan, kita melihat ya kemampuan abstraksi yaitu kemampuan untuk bekerja dengan menggunakan gagasan dan simbol-simbol, ya. Jadi dia mampu mengimajinasikan, misalnya dengan gambar, ya, dari satu gambar dia bisa menceritakan menjadi beberapa
cerita yang terkait, atau misalnya dengan satu simbol dia bisa mengabstraksikan itu menjadi gambar, itu merupakan kemampuan abstraksi, ya, mampu berimajinasi, mampu membayangkan. Kalau kemampuan mekanik itu adalah kemampuan menggunakan alat-alat yang memerlukan aktivitas indera gerak atau sensori motor. Nah, kalau kemampuan mekanik misalnya ini berkaitan dengan keterampilan menggunakan alat-alat, misalnya nyetir tadi ya, atau mungkin menjahit, ya, atau bisa saja juga menggunakan pensil atau krayon. Nah, itu sebagai latihan awal pengembangan kemampuan mekanik. Gitu ya, menggunakan bagaimana sih menggunakan pensil warna, bagaimana sih menggunakan pensil untuk menulis, ya, atau bisa jadi alat-alat tertentu. Nah, ini berkaitan dengan sensori motornya. Dan kemampuan sosial, ya. Kemampuan sosial adalah kemampuan menghadapi orang lain di sekitar diri sendiri dengan cara-cara yang efektif. Maksudnya apa? Kemampuan sosial ini sangat berkaitan dengan interaksi dia dengan lingkungan. Bagaimana dia merespon lingkungannya. Jadi kalau misalnya dia berinteraksi dengan teman-temannya, gitu ya. Misalnya teman-temannya menunjukkan perilaku-perilaku tertentu, maka dia pun bisa mengamati terlebih dahulu apakah memang perilaku itu adalah perilaku yang sesuai atau yang tidak sesuai, misalnya seperti itu, gitu ya. Dan ini juga berkaitan dengan pemahaman nilai. Nah, ketika dia mulai kecil sudah paham nilai-nilai mana yang baik, mana yang tidak baik, maka secara kemampuan sosial pun dia mampu menyaring setiap stimulus-stimulus yang muncul dari lingkungan secara efektif, maka itu akan membentuk mindset di dalam dirinya. Karena ketika anak itu berada di lingkungan sosial sekalipun, maka sebenarnya setiap informasi itu akan membentuk pola pikir, pola bernalar, ya, mindset seorang anak seperti itu. Sehingga kita sebagai pendidik, ya, kita pun harus berusaha mencoba untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan efektif di dalam sebuah pembelajaran. Sehingga informasi-informasi yang diberikan, informasi-informasi yang ia terima adalah informasi-informasi yang sesuai dan mampu membantu membangun kapasitas intelektualnya atau intelijensia di dalam dirinya. Nah, kemampuan sosial ini juga kemampuan dia berinteraksi, kemampuan dia berkomunikasi, membangun relasi jejaring sosial dengan orang lain, ya. Mampu merespon ketika orang lain berkomunikasi dengan dia seperti ini, maka respon dia seperti apa. Itu termasuk juga pada kemampuan sosial. Nah, ada seorang tokoh yang bernama Thurston, gitu ya. Dia mencoba untuk membuat klaster, mengklasifikasikan, ya. Ada kemampuan memori, ya, kapasitas untuk mengingat. Nah, ini terkait dengan daya ingat seseorang, ya, kapasitas untuk dia mampu menyimpan informasi dan menggunakan informasi tersebut di dalam kondisi-kondisi tertentu. Merecall, ada kemampuan untuk mengingat, menyimpan dan mengingat, ya. Lalu verbal. Nah, kemampuan verbal ini menggunakan bahasa secara efektif, ya. Lalu kemampuan numerikal, kemampuan menggunakan bilangan, ya, atau angka-angka dengan baik. Nah, misalnya membilang, ya, lalu memahami simbol-simbol angka, itu juga kemampuan numeral seperti itu. Menghitung dengan benda, itu termasuk kemampuan numeral, ya. Word fluency. Nah, kelancaran di dalam penggunaan kata-kata, ya, berbicara dengan lancar, misalnya seperti itu. Ketika anak diminta untuk menceritakan sebuah kondisi atau menceritakan pengalamannya atau menceritakan sebuah gambar terkait dengan simbol-simbol tertentu, dia bisa berbicara dengan lancar. Itu namanya word
fluency. Nah, reasoning ini adalah kemampuan berpikir logis, gitu ya. Kita terbiasa untuk membuat anak-anak itu mampu berpikir secara logis, gitu ya. Jadi menciptakan alasan-alasan yang memang masuk akal, ya, berpikir secara logis, rasional, seperti itu. Kenapa misalnya gitu ya, batu lebih berat daripada kapas, ya? Atau misalnya kenapa balon itu bisa diisi angin, ya? Kenapa balok-balok unit ini bisa disusun? Nah, dia akan menemukan, gitu ya. Nah, reasoning ini, kemampuan berpikir logis ini bisa distimulasi dengan beraneka ragam kegiatan yang memberikan kesempatan bagi anak untuk dia bereksperimen, sehingga dia bisa menemukan rasionalisasi, gitu ya, dari sebuah kondisi. Ya, kenapa misalnya kenapa mama harus bekerja setiap hari? Nah, ya, secara logis misalnya dia mampu bernalar bahwa kalau mama nggak bekerja, maka aku pun juga tidak bisa misalnya makan setiap hari, gitu ya, atau sekolah yang baik. Karena ketika mama bekerja, mama akan menghasilkan uang. Nah, uang itu digunakan untuk dia makan, dia sekolah, gitu ya. Nah, sampai kepada kondisi faktual kehidupan sehari-hari yang ia alami. Nah, itu merupakan kemampuan berpikir logis dan bagaimana kita bisa mewadahi di dalam pengembangannya, ya. Perceptual thinking, ya, kemampuan perseptual untuk mengamati dengan cepat dan tepat. Maksudnya bagaimana? Gitu ya. Ketika ada sebuah benda itu lalu kita mengatakan, anak-anak coba ya amati misalnya pohon yang ada di depan kita. Misalnya kita mengajak mereka keluar ke halaman sekolah, gitu ya, lalu mengamati pohon. Coba anak-anak amati pohon yang ada di depan kita ini ya. Pohon ini kira-kira besar atau kecil, misalnya. Ini dia mencoba untuk mempersepsikan benda atau kondisi sekitarnya terkait dengan juga dia dengan pengalaman-pengalamannya. Ya, mungkin selama ini dia sudah belajar membedakan besar kecil, warna, ya. Nah, dia mencoba untuk mempersepsikan objek yang ia hadapi dengan pengalaman-pengalaman keseharian dia selama ini. Dan di sini kita harapkan, gitu ya, persepsi ini nanti akan menjadi modal ketika di dalam kehidupannya dia akan mempersepsikan objek-objek yang bisa saja serupa. Nah, seperti itu. Jadi kan banyak hal yang bisa dia persepsikan ya di dalam kondisi kehidupannya dia sehari-hari. Nah, ketika dia punya modal yang benar, ketika dia belajar mempersepsikan sebuah benda atau objek berdasarkan pengalamannya, maka itu akan ia ingat dan ia akan munculkan kembali atau terjadi yang namanya recalling ketika dia menghadapi benda-benda atau objek-objek ataupun situasi yang serupa, ya. Dan ini bisa jadi menjadi modal di dalam ketika dia melaksanakan problem solving, ya. Jadi ketika dia dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang sama, maka dia sudah punya pengalaman, dia mampu mempersepsikan kondisi itu dengan pengalaman-pengalaman yang telah ia alami, seperti itu, ya. Misalnya dia pernah diajari naik sepeda roda 3 oleh ayahnya. Nah, sekarang dia akan belajar mengendari sepeda roda 2. Ayahnya mengatakan bahwa sebenarnya cara mengendarinya sama, hanya saja kamu perlu lebih berhati-hati, perlu lebih mengontrol keseimbangan tubuhmu, misalnya seperti itu. Maka dia akan mempersepsikan bahwa oh, cara mengendalinya sama.
ya, karena dia sudah punya pengalaman menggunakan sepeda roda 3. Tapi dia punya informasi yang baru sekarang, bagaimana dia mampu mengontrol gerak-gerik gitu ya, pergerakan kakinya, keseimbangan tubuhnya, sehingga dia tidak mudah terjatuh ketika menggunakan sepeda roda 2 seperti itu. Nah, itu adalah kemampuan perseptual ya, terkait dengan kondisi ataupun objek. Oke. Nah, kita melihat gitu ya, ada fluid intelligence. Ya, fluid intelligence ini adalah faktor bawaan atau faktor biologis ya yang mempengaruhi intelijensi seseorang. Nah, di sini dikatakan bahwa keberhasilan melakukan tugas-tugas yang menuntut kemampuan adaptasi atau penyesuaian-penyesuaian pada situasi yang baru. Nah, jadi fluid intelligence ini gitu ya, kemampuan bawaan atau secara biologis, secara genetis itu memang diturunkan dan itu akan mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam melaksanakan setiap tugas. Jadi dia mampu beradaptasi, ya, mampu beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan setiap penugasan kalau di dalam proses pembelajaran. Jadi nantinya dia tidak mudah bingung karena dia mampu untuk menganalisis setiap tugas-tugas itu dengan benar, sehingga dia mampu melaksanakan penyesuaian dengan situasi-situasi yang baru. Ya, cenderung tidak berubah setelah usia 14 sampai 15 tahun. Jadi biasanya fluid intelligence ini ya nantinya akan tidak mudah berubah ketika dia sudah berusia 14-15 tahun karena diharapkan wawasannya sudah lebih luas gitu ya. Tuh. Contoh tes yang mengukur fluid intelligence itu adalah misalnya WISC gitu ya. Dengan bertambahnya usia, kapasitas intelijensinya bisa berubah. Nah, itu yang dikatakan sebagai fluid intelligence. Nah, crystallized intelligence ya berkaitan dengan kemampuan mengemukakan pengalaman-pengalaman yang telah dipelajari sebelumnya dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, jadi kalau crystallized intelligence tadi, ya bagaimana pengalaman-pengalaman yang telah dia miliki dia gunakan dalam kondisi-kondisi tertentu, terutama juga di dalam memecahkan masalah. Ya, kemampuan ini mencakup kemampuan dalam menggunakan informasi umum untuk mempertimbangkan sesuatu dan memecahkan masalah. Misalnya tantangan di dalam pembelajaran. Anak-anak kemarin Bu Guru sudah mengajari kalian bagaimana membuat bentuk kapal ya dari kertas origami. Nah, sekarang Bu Guru mau menunjukkan bentuk kapal yang lain. Nah, coba nanti kalian ikuti ya, apakah kalian mampu membuat bentuk kapal yang berbeda dari kertas origami yang ada. Nah, ini kan merupakan tantangan, gitu ya. Nah, ketika dia mendapat tantangan seperti ini, maka dia punya pengalaman ketika dia sudah bisa membuat bentuk kapal yang lain, sekarang dia mencoba untuk membuat bentuk kapal yang berbeda. Ya, dan dia menggunakan pengalamannya dia. Dia tidak lagi kesulitan harapannya, ya karena dia memiliki kemampuan untuk mencoba menggunakan pengalaman-pengalamannya atau mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya ketika dihadapkan dengan tantangan-tantangan tertentu seperti itu. Ya, ini terkait dengan apa mindset yang telah ada di dalam dirinya. Ya, crystallized ini berkaitan dengan pola pandang, pola pikir yang memang sudah ada di dalam dirinya dan itu dia gunakan untuk menghadapi kondisi-kondisi tertentu. Contohnya, ya, tes vocabulary dan informasi. Nah, informasi ini kan kalau memang dia tidak istilahnya tidak banyak menyerap informasi-informasi yang baru, maka informasi yang telah ia terima itu akan membangun mindset-nya. Ya, misalnya juga vocab, ya, kosakata. Nah, kosakata itu akan bertambah, tapi kosakata yang lama itu akan terus menetap di dalam dirinya, menjadi sebuah crystallized intelligence. Ya, nah
Ada seorang tokoh yang bernama Howard Gardner. Dia menganggap bahwa intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah dan menciptakan produk dan karya-karya yang sesuai dengan konteks budaya. Maksudnya apa? Di situ juga ada kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi-kondisi tertentu. Ya, nah setiap individu punya 8 kecerdasan. Ya, walaupun sekarang multiple intelligence ini ya menjadi 9 ya. Ya. Setiap individu pada umumnya punya satu atau lebih kecerdasan yang menonjol dan semua kecerdasan bekerja sama secara unik dalam mengolah dan memproduksi kembali informasi yang dibutuhkan. Nah, multiple intelligence ini ya ada beberapa kecerdasan yang diungkapkan oleh Howard Gardner. Jadi dia menganggap bahwa setiap individu itu gitu ya punya modal intelijensi di dalam dirinya. Paling tidak ada 8 sampai 9 ini ya. Namun ada yang menonjol seperti itu ya. Kecerdasan spasial. Nah, ini terkait dengan bagaimana seseorang itu mampu berkaitan dengan simbol-simbol tertentu gitu ya. Ketika dia mengerjakan tugas-tugas puzzle, nah itu membangun kemampuan spasial seseorang anak ya. Permainan puzzle, Lego, karena di situ berkaitan dengan bangun ruang ya. Hal-hal yang berkaitan dengan 3 dimensi, misalnya menggambar. Nah, seperti itu. Itu kemampuan spasial ya. Biasanya itu yang punya kemampuan spasial yang tinggi itu arsitek ya. Itu contoh-contohnya. Nah, atau anak di kafe ya yang pintar menggambar, baik menggambar secara manual maupun melalui komputer ya atau computerized. Nah, yang kedua adalah naturalis. Nah, kecerdasan naturalis ini adalah bagaimana dia memahami lingkungan alam sekitarnya. Ya, naturalis ini orang-orang yang suka dengan alam. Ya, misalnya orang-orang yang suka berpetualang, ya, adventure. Nah, seperti itu. Itu memiliki kecerdasan naturalis yang tinggi. Atau misalnya dia suka mengamati alam-alam sekitar. Ya, orang-orang yang bekerja di dunia geologi, ya. Nah, itu memiliki kecerdasan naturalis yang bagus, ya. Kecerdasan musikal. Nah, di sini adalah kemampuan yang berkaitan dengan musik, tidak hanya mampu bermain musik, tapi misalnya bernyanyi, mengikuti iringan musik, ya, ritme seperti itu, ya. Misalnya bernyanyi itu berarti nadanya tepat, ya, pitch controlnya baik, ya, mampu mengenal suara-suara. Nah, itu kecerdasan musikal yang bagus. Nah, misalnya penyanyi, pemain musik, ya, music arranger, ya. Nah, itu memiliki kecerdasan musik yang bagus. Nah, lalu logical mathematical, ya, kemampuan untuk berpikir logis, ya, kemampuan untuk mampu memunculkan hipotesis. Nah, biasanya model-model peneliti, ya, ahli biologi, ya, lalu di sini orang-orang yang mampu untuk berhitung dengan baik, ya, accounting. Nah, ya, itu logical matematiknya baik, ya. Lalu kecerdasan eksistensial. Nah, kecerdasan eksistensial ini adalah kemampuan dia di dalam memahami kehidupannya. Kenapa dia hidup, gitu ya. Ketika dia hidup itu harus seperti apa, sikap yang baik. Lalu ketika dia meninggal nanti kemana, dia hidup di mana, ya. Itu orang bisa juga mengatakan sebagai kecerdasan spiritual ya. Tapi eksistensial ini adalah di mana dia mampu memahami
di mana dan bagaimana dia hidup, dan kemana dia setelah meninggal. Nah, terkait dengan eksistensi dirinya, ya. Lalu kecerdasan, kalau eksistensial tadi misalnya biasanya ya filsuf, ahli agama, tokoh-tokoh agama ya, nah, itu. Nah, lalu kalau interpersonal, interpersonal ini adalah bagaimana dia mampu membangun hubungan interpersonal yang baik dengan orang lain. Dia mampu membangun relasi, mampu memahami kondisi orang lain, mampu memahami perasaan orang lain. Itu adalah kemampuan interpersonal, ya. Dan rata-rata semua orang pasti memiliki kemampuan ini. Nah, tapi biasanya yang menonjol itu pada orang-orang yang pekerjaannya itu berkaitan dengan orang, gitu ya. Misalnya psikolog, dokter, ya. Lalu orang yang bekerja di bagian hubungan masyarakat. Nah, seperti itu, ya. Bahkan manajer, ya, kepala sekolah itu harus punya hubungan kecerdasan interpersonal yang baik, ya. Lalu bodily kinestetik. Nah, guru tadi juga harus punya ya interpersonal yang bagus. Bodily kinestetik ini adalah kecerdasan yang terkait dengan kemampuan dia mengontrol gerak-gerik motoriknya, ya. Mengontrol pergerakan tubuhnya, bodily kinestetik. Misalnya guru olahraga, ya, anak itu mampu mengikuti gerakan senam dengan baik atau tidak. Nah, itu bodily kinestetik atau kecerdasan kinestetik, ya. Lalu linguistik. Nah, kemampuan menggunakan bahasa atau mengekspresikan bahasa dengan efektif, ya, dengan benar, seperti itu. Jadi dia mampu menggunakan bahasa sesuai dengan konteks atau dengan tempatnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya dia berbicara dengan orang yang lebih tua, bagaimana dia harus menggunakan bahasanya seperti itu. Lalu berbicara dengan orang yang lebih muda dari dia, bagaimana dia mengekspresikan bahasanya dengan misalnya berbicara di depan umum, bagaimana dia harus menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh orang. Nah, itu adalah kecerdasan linguistik. Ya, biasanya presenter, ya, orang-orang yang public speaking, ya, seperti itu. Lalu kecerdasan intrapersonal. Nah, kecerdasan intrapersonal ini adalah kemampuan dia di dalam memahami dirinya sendiri. Apa yang saya rasakan, gitu ya. Apa yang ia inginkan atau yang ia harapkan. Lalu self image-nya seperti apa, dia memandang dirinya bagaimana. Itu adalah kecerdasan intrapersonal, ya. Nah, setiap orang wajib memiliki kecerdasan intrapersonal yang baik karena itu terkait dengan pemahaman dia dengan dirinya sendiri, ya. Saya ini punya potensi apa sih, gitu ya. Saya ini punya kelebihan dalam bidang apa, lalu saya itu lemahnya dalam bidang apa, lalu bagaimana saya mencoba untuk mengembangkan potensi saya. Nah, ini kecerdasan intrapersonal, ya. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi, ya, ada faktor herediter. Herediter ini apa sih? Faktor genetika, ya. Nah, perkembangan individu ini ditentukan oleh faktor herediter yang diturunkan oleh orang tua adalah struktur atau ciri fisik, ya, antara lain struktur otak, ya, bukan bentuk tingkah laku, ya, tetapi lebih kepada struktur otaknya, ya, jaringan-jaringannya yang nantinya akan lebih terbentuk ketika dia akan mendapatkan informasi-informasi dari lingkungan tentunya. Nah, menurut pandangan ini, intelijensi adalah kemampuan yang dibahas sejak lahir yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu dengan cara tertentu. Maksudnya apa? Pola pikir, gitu ya, kemampuan dia dalam berpikir itu sudah diturunkan dari
orang tuanya. Nah, ada yang menganggap begini, kalau orang tuanya pandai, anaknya pasti pandai. Ya, maaf kalau misalnya orang tuanya kurang pandai, misalnya sebenarnya tidak pandai, tapi itu kan pandangan herediter, ya. Kalau pandangan faktor lingkungan, ya, seseorang anak itu bisa saja memiliki kapasitas yang menjadi modal. Nah, struktur otaknya sudah diturunkan dari orang tuanya. Tapi kalau stimulasi yang diberikan itu baik, bisa saja itu menjadi lebih optimal. Seperti itu, ya. Nah, yang kedua adalah kematangan atau kesiapan. Nah, tiap organ dalam tubuh manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ya, tiap organ baik fisik maupun psikis dapat dikatakan telah matang atau telah siap jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Jadi kematangan ini gitu ya, bagaimana seseorang itu matang menerima informasi-informasi yang ada. Tadi sudah saya katakan contohnya ketika seorang anak itu lahir, ya sensori motorik itu kan berkembang sejak awal gitu ya. Nah, sehingga kapasitas intelijensi ini ya diawali dengan sensori motorik yang berkembang. Kenapa? Karena dari situlah informasi itu akan masuk. Ya, apa yang dia dengarkan, apa yang dia lihat, apa yang dia raba, disitulah dia akan membangun konsep atau pola pikir terkait dengan kondisi lingkungan, ya, terkait dengan situasi, terkait dengan objek ataupun benda yang ada di sekitarnya berdasarkan informasi yang ia dapatkan dari sensori motoriknya. Nah, jadi kematangan di awal adalah kemampuan dia di dalam menerima informasi berdasarkan kemampuan sensori motoriknya yang akan berkembang. Nah, lalu yang ketiga adalah pembentukan. Ya, pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang, ini dari faktor eksternal dirinya yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Misalnya, dia sekolah, berarti dia mengalami proses pendidikan. Nah, di sekolah pastilah bu guru akan memberikan informasi-informasi gitu ya, yang harapannya dari informasi tersebut anak membangun konsep di dalam dirinya. Anak-anak coba bu guru punya simbol angka misalnya. Kita belajar dulu ya tentang simbol angka. Dia akan menerima informasi. Nah, maka di situ dia akan membentuk pola pikir, membentuk intelijensianya. Ya, dan juga lingkungan misalnya ketika dia mengamati lingkungan sekitarnya, guru mengajak dia untuk mengamati lingkungannya, maka lingkungan juga akan memberikan informasi. Ya, misalnya selama ini dia pahami ya daun itu warnanya hijau, tapi setelah dia mengamati pohon pepohonan yang ada di sekitar sekolah, oh ternyata ada juga loh daun yang berwarna coklat. Lalu dia bertanya, gitu ya, bu guru kok ada ya daun yang berwarna coklat? Nah, itu adalah daun kering. Jadi daun itu tidak harus selalu berwarna hijau. Ketika daun itu sudah kering, dia bisa saja berubah warna menjadi warna coklat. Atau ada juga loh daun yang memang warnanya dari awal tidak berwarna hijau. Nah, seperti itu. Kita tunjukkan gitu ya beberapa fakta di lingkungan. Nah, minat dan pembawaan yang khas. Ya, anak itu kan pasti punya daya tarik ya. Misalnya anak-anak yang tertarik dengan hal-hal yang bersifat alam, ya itu tadi misalnya kecerdasan naturalistik, ya dia tertarik, jadi dia punya dorongan di dalam dirinya, ya yang mendorong untuk berinteraksi dengan dunia luar juga seperti itu. Jadi karena dia punya daya tarik, maka dia berusaha untuk mencari informasi itu dari lingkungan. Nah seperti itu, ya.
dia minat dalam bidang-bidang tertentu, maka dia akan mencoba mencari informasi dari lingkungan terkait dengan hal-hal tersebut. Ya, lalu kebebasan, ya bahwa manusia itu bebas untuk memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan masalah, dan dia pun bebas ketika memilih penyelesaian masalah sesuai dengan kebutuhannya. Nah, misalnya ketika dia menyusun puzzle, gitu ya, contoh ya, maka bu guru misalnya membebaskan mereka untuk menyelesaikan penugasan tersebut, misalnya, ayo anak-anak coba yuk diselesaikan. Jadi guru ini nggak selalu menuntut. Nah, itu berarti guru memberikan kebebasan di dalam dia mengembangkan intelijensianya, kemampuannya di dalam menyusun puzzle, ya, seperti itu. Nah, bagaimana sih upaya pengembangan intelijensi di dalam dunia pembelajaran? Ya, yang pertama adalah guru, ya, atau bisa juga orang tua di sini harus lebih mengutamakan proses daripada hasil. Ya, jangan, yang penting hasilnya bagus, yang penting hasilnya rapi. Ya, tapi bagaimana kita harus mengamati proses ketika anak itu mampu misalnya menyusun setiap rangkaian puzzle tadi. Ya, bagaimana dia mampu berproses menyusun rangkaian puzzle, bagaimana dia mampu berproses misalnya menuliskan simbol huruf. Ya, apakah dia terbalik mesti dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Itu kan merupakan proses yang harus kita amati. Jadi ketika proses pembelajaran kita harus mengamati ya proses yang terjadi. Ya, nah di situ guru akan membuat catatan-catatan penting ya bagaimana anak mampu menyelesaikan setiap tantangan pembelajaran. Ya, apakah anak itu sudah memahami dengan baik dan benar ataukah belum? Nah di situ akan terlihat. Kalau kita hanya melihat hasilnya, ya hasil itu bisa saja misalnya dengan bantuan, kan begitu. Namun prosesnya seperti apa? Apakah anak itu membutuhkan bantuan yang lebih ataukah tidak? Nah, itu juga menjadi sebuah catatan. Ya, gunakan metode pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir anak. Nah, misalnya mengajak anak diskusi, mengajak anak untuk mengamati sehingga kemampuan berpikir kritisnya juga berkembang, gitu ya, menggunakan inquiry learning ya. Anak diminta untuk mengamati, ya, memberikan kesempatan untuk bertanya, nah, ya, mengamati dengan lebih dalam, ya. Tuh. Juga dengan diskusi tadi, ya, anak akan terus berpikir gitu ya, ketika dia melaksanakan diskusi. Nah, mengembangkan kemampuan berpikirnya menggunakan setiap informasi-informasi yang ia miliki untuk menanggapi setiap tantangan-tantangan pembelajaran ketika dia diskusi. Nah, yang ketiga adalah bantu siswa di dalam memahami konsep yang bersifat abstrak ya. Kenapa sih kalau di TK itu kita menggunakan simbol-simbol? Karena memang ya pada masa praoperasional itu anak belum mampu berpikir secara abstrak ya sebenarnya. Maka ciri khasnya adalah symbolic thinking, sehingga kita bantu mereka ya dengan mengenalkan simbol-simbol tertentu sehingga dia nantinya mampu mengembangkan kemampuan berpikir abstraknya ya. Jadi hal-hal yang bersifat abstrak ya, misalnya anak-anak apakah kalian pernah melihat misalnya kanguru ya, karena mereka tidak hidup di Australia dan mungkin belum pernah melihat film tentang kanguru atau gambar kanguru ya, mereka belum bisa membayangkan kanguru itu seperti apa. Nah, misalnya coba anak-anak perhatikan ya, guru punya gambar. Nah, apakah ada yang pernah melihat binatang yang ada di gambar ini? Nah, itu berarti membantu mengabstrakkan dalam bentuk simbolik. Ya, coba perhatikan gambar ini. Ya, ini binatang apa ya? Ayo, ada yang tahu apa enggak? Belum tahu Bu Guru, enggak pernah lihat, gitu ya. Nah, Bu Guru kasih tahu ya, ini namanya binatang kanguru. Nah, binatang kanguru ini biasa ditemukan di negara Australia, anak-anak.
Nah, memang cukup jauh dari negara kita di Indonesia, ya. Tapi, nah Bu Guru mau kasih tahu nih, binatang kanguru ini dia punya kantung loh, dan kantung itu biasa dia gunakan untuk menaruh anaknya di situ. Ya, jadi eh, mungkin kalian melihat mama menggendong adik kalian. Nah, kalau kanguru menggendong anaknya dengan ditaruh di dalam kantung. Ya, jadi dia akan mencoba memahami konsep yang abstrak tentang kanguru tadi karena memang dia tidak pernah melihat ya kanguru itu seperti apa, tapi dengan adanya gambar tadi, maka itu akan membantu dia di dalam memahami konsep-konsep yang bersifat abstrak. Nah, begitu contohnya ya. Lalu menyediakan sarana pembelajaran yang menumbuh kembangkan kemampuan berpikir siswa. Ya, menyediakan sarana pembelajaran yang menumbuh kembangkan kemampuan berpikir siswa ini misalnya eh, bermain Lego, ya, lalu buku-buku bacaan, ya, yang sifatnya adalah memberikan informasi ya atau informatif ya bersifat informatif kepada anak. Lalu ada video-video pembelajaran, lalu anak diajak untuk diskusi. Nah, itu sarana pembelajaran yang mampu digunakan untuk menumbuh kembangkan kemampuan berpikir pada siswa. Lalu yang kelima adalah berikanlah tugas dengan berbagai macam metode yang merangsang proses berpikir siswa ya. Memberikan tugas misalnya anak-anak coba amati ya. Anak-anak coba susun gambar ini ya, susun potongan-potongan gambar ini menjadi satu rangkaian gambar yang benar misalnya seperti itu ya, dengan penugasan misalnya dengan meminta anak mengamati ya, itu merupakan penugasan yang dengan berbagai macam metode yang bisa kita gunakan untuk merangsang proses berpikir mereka. Anak-anak coba kita diskusikan. Nah, ya, berarti tugasnya adalah dengan metode diskusi seperti itu. Ya, itu adalah bentuk penugasan yang bisa kita gunakan dalam hal kita menstimulasi proses berpikir anak. Nah, di sini kesimpulannya adalah bahwa intelijensi merupakan kemampuan berpikir yang terjadi melalui proses mental di dalam diri seseorang dan juga kemampuan di dalam memecahkan sebuah masalah dan mengembangkan sebuah produk yang baru ya. Jadi sampai dia bisa memunculkan ide yang baru, dia bisa membuat produk-produk yang baru ya. Ada banyak teori yang membahas tentang intelijensi yang berusaha mengkaji intelijensi secara komprehensif ya, secara lengkap tadi ada Sternman, Arnold Thorndike gitu ya. Mulai dari Francis Galton seperti itu. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor herediter, kematangan, ya, pembentukan intelijensi, minat dan bawaan yang khas, ya, peminatan dan juga faktor kebebasan. Nah, intelijensi merupakan faktor penting di dalam proses pembelajaran yang harus distimulasi agar dapat berkembang dengan baik dan prestasi akademik dapat tercapai dengan maksimal. Nah, baik, itu teori yang materi gitu ya terkait dengan teori intelijensi ya, hakikat dasar intelijensia yang nantinya bisa kita terapkan di dalam proses pembelajaran bagaimana intelijensi itu bisa menunjang ya proses pembelajaran, keberhasilan ataupun kesuksesan seorang anak di dalam pembelajaran dan bagaimana kita bisa membantu mengembangkan intelijensi di dalam proses pembelajaran. Saya harapkan nantinya video ini mampu membantu kita semua di dalam lebih memahami tentang intelijensi. Oke, baik, selamat pagi. Silahkan nantinya kalian pelajari melalui video ini dan nanti kita akan lanjutkan di dalam proses diskusi melalui forum diskusi secara lebih lanjut. Selamat pagi, salam sukses dan sehat untuk kita semua.